Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Semuanya diklaim atas jasa kaum Pahlawi atau para habaib. Semuanya diklaim kepunyaannya Pahlawi atau juga para habaib. Nah, kita tidak perlu emosi, justru kita harus waspada. Karena lama-kelamaan indikasinya itu mereka akan mencaplok, mengklaim negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, cuplikan video di depan tadi adalah merupakan pernyataan dari Pahlawi atau habaib yang mengaku-aku atau mengklaim. Nah, kalau sekilas kita pasti rasanya emosi, marah, karena ada sesuatu hal yang diaku yang bukan semestinya. Akan tetapi kita tidak perlu emosi, boleh sesaat emosi, tapi kita yang lebih penting harus mewaspadai dari kaum Pahlawi atau para habaib yang ada di negara kita ini. Makanya Simbah mengingatkan di sini melalui video ini, karena menurut pandangan Simbah, kaum Pahlawi yang ada di negara kita ini sudah begitu banyak melakukan hal-hal yang bertujuan untuk menguasai negara kita. Dengan pola sistem yang sistematis, kelompok mereka sebagian besar sudah bisa memberikan doktrin atau cuci otak yang membuat bangsa kita, kaum pribumi, mempercayainya. Tidak sedikit orang-orang kita yang sudah takdim, takluk, hormat, mendewakan bahkan kepada Pahlawi ini, mempercayai kalau mereka itu Ahlul Bait atau dzurriyyah Nabi. Nah, ini politisasi dari mereka sudah mulai kelihatan, dan bisa saja kalau kita tidak segera menyadari, mereka akan berhasil menguasai bangsa kita, dan pada akhirnya kita akan terusir dari negeri sendiri. Apa panjenengan semuanya mau mengalami hal seperti ini? Kalau panjenengan berpikiran secara akal sehat, semestinya panjenengan bisa melihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan kaum Pahlawi selama ini. Cara mereka memberikan doktrin, memberikan pernyataan, mengklaim ini itu, bukan saja seperti yang ada di dalam cuplikan video tadi. Bahkan saya mendengar juga bahwa ada pernyataan Pulau Madura itu adalah diciptakan oleh Tuhan untuk menghormati para habaib. Pasundan atau Jawa Barat
milik para habaib atau Pahlawi. Bahkan Pulau Jawa itu adalah tarim atau kepunyaan ulama Yaman. Nah, hal-hal seperti ini memberikan propaganda agar supaya bangsa kita pribumi mempertanya, lama-lama akhirnya akan dicaploknya negeri ini, seperti halnya Palestina yang dicaplok oleh Yahudi. Nah, hal yang seperti ini panjenengan harus bisa mengantisipasi, jangan malah mendukungnya dengan alasan agama panjenengan diperbudak, dijadikan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Kalau panjenengan sudah nurut, sudah mengakuinya, mengagung-agungkannya, akhirnya panjenengan jadikan kesetnya, dan negara ini akan menjadi miliknya dari kaum Pahlawi tersebut. Karena saya bisa melihat bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan yang sistematis. Polanya sama. Kemarin ada Habib yang selama ini kita hormati, Habib Syekh contohnya, memberikan pernyataan, Habib Rizik gurunya NO mengatakan seperti itu. Dan akhir-akhir ini ada berita juga, Habib Lutfi yang selama ini kelihatan baik, kita hormati, ternyata juga kabarnya membuat makam-makam palsu. Nah, walau bagaimanapun mereka adalah kelompoknya, golongannya, tentunya ada yang berpura-pura baik, ada yang bekerja kelihatan maupun tidak kelihatan. Tiba waktunya dia akan memberikan atau saat yang tepat dia akan mencaplok negara kita. Dan kalau kita tidak segera mengantisipasi, suatu saat kita akan terusir dari negeri sendiri. Maka di dalam video saya sebelumnya, banyak orang-orang hebat yang telah termakan doktrin cuci otaknya dari Pahlawi ini, sehingga mempercayai para habaib, bahkan memujanya. Padahal lihat saja nanti, Anda istilahnya itu akan menyesal 7 turunan. Leluhur kita yang sudah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa ini, kalau sampai terjadi negara ini dicaplok oleh bangsa lain, yang sekarang sudah mulai kelihatan mereka memberikan propaganda, memberikan pernyataan ini itu, menyampaikan jasa-jasanya, mengklaim segalanya miliknya, mengklaim atas jasa mereka semuanya. Ini tanda-tanda seperti halnya Yahudi yang ada di Palestina. Sekali lagi, Simbah membuat video ini, semoga saja panjenengan sadar akan hal ini, akan pernyataan-pernyataan dari para Pahlawi yang harus kita antisipasi. Jangan malah mendukungnya, jangan mendewakannya. Kalau Anda, panjenengan semuanya menginginkan negara kita tetap eksis, tidak berada dalam genggaman bangsa lain meskipun secara halus, waspadai Pahlawi atau para habaib ini yang ada di negeri kita. Bagaimana tindakan mereka? Maka kita harus mengantisipasi, jangan terlena. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.